Tapi wala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in, amma ba'du. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Berzikir pada hakikatnya ialah mengingat Allah pada setiap keadaan. Dan berzikir pada umumnya dilakukan dengan menyebut asma Allah. Dengan bersuara, ada yang dengan suara tinggi, ada juga dengan suara pelan dan lemah lembut, dan ada yang tanpa suara. Dan itu sah-sah saja, karena Allah itu Maha mengetahui dengan sifatnya. Allah itu bukan baru, walaupun Ia dikatakan Maha mendengar, tapi Ia bukan baru. Maha mendengar itu yang dimaksud bukan bahasa manusia. Maha mendengar itu mempunyai makna yang sangat di atas segalanya. Maha mendengar maknanya bahwa Ia merasakan suara yang belum masuk ke hati, merasakan suara yang sudah ada di hati, merasakan suara yang berangkat dari hati, dan yang sudah keluar dari mulut atau lidah, yang disuarakan dengan suara keras, dengan suara pelan atau lemah lembut. Mengingat Allah itu banyak macam cara, level dan versi, dan itu sah-sah saja. Yang membedakan di sini hanya level zikirnya. Apakah ia zikirnya syariat, zikirnya tarekat, zikir hak atau makrifat. Dan zikir yang disuarakan itu adalah zikir yang berjamaah, zikir bersama-sama. Dan zikir ini dilakukan di zikir syariat dan tarekat. Kalau di zikir hak dan makrifat tidak pernah dilakukan seperti di zikir syariat, karena ia sudah ke dalam, masuk ke zikir rahasia. Jadi zikir yang disuarakan dengan suara keras atau tinggi, dengan suara pelan atau lemah lembut, kadarnya tetap sama, karena Allah itu Maha mendengar. Bukan mendengar melalui telinga yang sama dengan mendengarnya makhluk.
kadang ada yang pahamnya tidak boleh orang berzikir dengan suara keras atau tinggi. Sebenarnya boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Kalau energi ketuhanan itu bisa dijumpai di suara tinggi, di suara keras, kenapa tidak boleh? Untuk apa berzikir dengan suara pelan atau lemah lembut kalau tidak bisa mendapatkan energi ketuhanan di situ? Kan kira-kira seperti itu. Dan bagi saudara-saudaraku yang berzikir dengan suara pelan, lemah lembut, dan di situ bisa mendapatkan, menjumpai energi dan dayanya, tentu sangatlah bagus. Dan begitu juga yang berzikir dengan suara keras serta menghadirkan energi ketuhanan di situ, tentu juga sangat bagus. Jadi sama saja dan boleh-boleh saja. Karena Allah itu maha mendengar dengan sifat samanya. Bukan berarti Allah serupa dengan manusia atau makhluk lain yang kalau mendengar dengan telinga. Yang penting di sini zikran kasira, mengingat yang sebanyak-banyaknya, dimanapun dan kapanpun itu. Kita berlatih seperti itu supaya kita bisa murakabah. Jangan kita hitung-hitungan dalam mengingatnya. Ini kadang dihitung 5 kali sehari semalam dalam mengingatnya. Dan itu pun perasaannya sudah paten. Kalau kita hitung-hitungan dalam mengingat, tentu kapan alam batin akan berkembang, kapan alam spiritual kita akan berjalan. Kalau kita hitung-hitungan dalam mengingat, tentu perjalanan spiritual kita akan di situ-situ saja. Nah, itu. Ingatlah ia dalam setiap keadaan, sepanjang masa, dalam keadaan sadar, dalam keadaan tidur, berbaring, sampai kita merasakan energinya, merasakan dayanya, dan merasakan nikmatnya. Dan terus sampai kita bisa dengan sengaja mencari keadaan diri kita dari sadar sampai ke alam fana. Karena fanaul fana adalah jalan yang harus kita tempuh untuk mendapatkan kesempurnaan kita kepada Allah. Allah menanti itu, menanti kita di pintu fanaul fana. Karena Allah ingin menyatakan dirinya di situ bahwa Ia, Allah itu berdiri sendiri. Subhanallah, Allah itu tidak suka dimadu, tidak suka diduakan dengan apa saja. Ia ingin satu dan tetap satu dengan wujudnya yang tunggal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.